anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu Mimin dalam pelajaran agama. Yaitu hari ini kita akan membahas bab 5 sampai 7 tentang tokoh-tokoh Perjanjian Lama yang patut kita teladani, yaitu kebijaksanaannya, keberaniannya, dan ketaatannya kepada Allah. Mari kita mulai dengan bab 5, yaitu Daud anak gembala jadi raja besar dan pemersatu bangsa. Kalian bisa lihat dari kitab suci, terutama yang beragama Kristen dan Katolik, yaitu 1 Samuel bab 16 14 sampai 23, 1 Samuel bab 17 55 sampai 58, 1 Samuel 18 5 sampai 30, 2 Samuel 5 1 sampai 2, 2 Samuel bab 11 ayat 1 sampai 7 dan 12 ayat 24. Yang pertama, Daud adalah salah satu tokoh dalam kitab Perjanjian Lama yang merupakan tokoh penting dalam sejarah keselamatan. Daud adalah seorang pendoa, sehingga sangat dikasihi Allah. Daud mempunyai sifat yang sangat rendah hati. Daud merupakan nenek moyang Yesus Kristus, karena itu Yesus seringkali disebut anak Daud. Daud lahir kira-kira tahun 1004 sebelum Masehi, sebelum Yesus dilahirkan di kota Bethlehem, Yerusalem. Ia anak ke-8 anak bungsu yang merupakan anak bungsu dari Isai dan ibunya bernama Nahas. Bapaknya bernama Isai, ibunya bernama Nahas. Saudara laki-laki Daud yaitu Eliab, Abinadab, Sama, dan keempat saudara lainnya yang tidak disebutkan namanya dalam kitab suci. Yang berikutnya, secara fisik Daud itu digambarkan adalah seorang pria tampan dengan rambut merah. Ia seorang gembala yang memiliki kemampuan berperang. Daud juga memiliki keterampilan memainkan suling, harfa, dan kecapi. Daud adalah seorang penyair yang handal dan ia pengarang banyak mazmur. Kisah Daud dimulai ketika Allah memimpin Nabi Samuel ke rumah Isai untuk mengurapinya sebagai raja. Daud sering dipanggil oleh Raja Saul yang saat itu berkuasa, raja pertama kerajaan Israel yang saat itu berkuasa, untuk memainkan kecapi saat raja merasa tertekan. Karena Daud pandai berperang, maka ia juga ikut perang bersama Raja Saul dan tentaranya melawan bangsa Filistin. Hambatan Raja Daud dan tentaranya sebelum ada Daud itu, yaitu dia sangat susah menghadapi bangsa Filistin karena ada seorang yang bertubuh besar mengalahkan mereka semua yang bernama Goliat. Goliat adalah seorang yang besar tubuhnya seperti raksasa. Tidak ada prajurit yang berani mengalahkannya. Tetapi dalam nama Tuhan, Daud berhasil mengalahkan Goliat dengan sebuah ketapel. Karena Daud itu sering menghadapi singa beruang ketika dia sedang menggembalakan domba. Jadi dia sudah sangat mahir dalam hal mengalahkan musuhnya yang lebih besar, yang lebih kuat. Maka ia pun bisa menghadapi Goliat dengan kepintarannya dan jangan lupa dengan bantuan Tuhan juga. Daud orangnya sangat taat dan sangat mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga Tuhan sangat berkenan padanya, sangat sayang padanya, mengasihinya. Rakyat juga sangat menghormati Daud yang berhasil mengalahkan Goliat dan ingin mengangkatnya menjadi raja Israel. Nah, tentu saja hal itu membuat Raja Saul marah dan berusaha membunuh Daud. Daud juga seorang yang murah hati, mau berteman dengan Yonatan, anak Raja Saul yang memusuhinya. Meskipun Daud tahu Raja Saul memusuhinya karena merupakan saingan yang dipilih rakyat untuk menjadi Raja Israel, tetapi Daud tidak berbuat sama dengan Raja Saul. Daud
malah berteman dengan Yonatan, anak dari Raja Saul yang memusuhinya itu. Kemudian setelah kematian Raja Saul, Daud pergi ke Hebron. Di sana Daud diurapi menjadi Raja Yehuda. Menurut perintah Tuhan, saat usianya kira-kira 30 tahun, saat akan dilantik menjadi raja, terjadi perang sipil antara pasukan yang mendukung Daud dengan orang-orang yang mendukung Isyobet, anak Raja Saul, selama kurang lebih 7,5 tahun. Saat Isiboshet terbunuh, Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Daud memindahkan pusat kerajaannya dari Hebron ke Yerusalem. 3 bulan kemudian, Daud membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Dalam waktu singkat, Daud memerintah dari sungai Nil di Mesir sehingga ke sungai Efrat di Tigris dan Efrat. Daud menjadi raja besar yang mempersatukan bangsa. Dosa atau kesalahan Daud yang melanggar perintah Tuhan yaitu pertama, mengambil istri Uria orang Het, yaitu Batsheba, dengan cara yang licik. Daud menempatkan Uria, suaminya Batsheba, di barisan depan dalam perang supaya terbunuh, kemudian mengambil istrinya itu, Batsheba. Yang kedua, melakukan sensus atau penghitungan jumlah prajurit. Kalau dulu penghitungan jumlah prajurit itu tidak diperbolehkan karena dianggap melanggar perintah Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Nah, tetapi oleh Daud dilakukan, maka itu sudah merupakan dosa Daud kepada Tuhan. Yang berikutnya, Daud bertindak kejam karena perang terus sehingga banyak korban perang atau terjadi pertumpahan darah demi mencapai kekuasaannya, baik prajurit dari pasukan Daud maupun dari pihak musuh. Terjadi banyak perang untuk menguasai wilayah-wilayah. Yang berikutnya, Nabi Nathan diutus oleh Tuhan supaya mengingatkan Daud akan dosa-dosanya itu. Nah, setelah mendengarkan Nabi Nathan, Daud akhirnya mau bertobat dan Allah mau mengampuninya. Ya. Tetapi meskipun Allah mau mengampuni Daud, ternyata ada beberapa hal yang dianggap sebagai hukuman atas perbuatan Daud. Itu yang pertama, anak dari istri barunya Batsheba mati, ya, meninggal. Kemudian Allah tidak mengizinkan Daud membangun bait suci, tapi dari keturunannya nanti akan lahir Mesias yang akan membangun bait suci, yaitu Yesus. Daud tidak dikaruniai umur yang panjang karena Daud meninggal di usia 70 tahun. Jadi masa pemerintahan Daud hanya 40,5 tahun. Jadi termasuk singkat untuk usia orang pada zaman dulu. Yang berikutnya, Salomo raja bijaksana. Nah, yang kedua tokoh Salomo. Salomo adalah putra kedua dari Batsheba. Salomo merupakan tokoh yang bijaksana dan diperkenankan Allah untuk membangun bait suci. Jadi Salomo ini anak kedua dari Batsheba. Yang pertama itu kan anak Batshebanya yang meninggal itu. Yang kedua Salomo. Raja Salomo adalah raja Israel ketiga yang memerintah 40 tahun. Yang raja pertama Israel itu Raja Saul, kedua Daud, ketiga Salomo. Nabi Nathan menyebut Raja Salomo Yedija, yaitu kekasih, artinya kekasih Yahweh. Shalomo kira-kira artinya damai sejahtera. Kakak pertama Salomo yaitu Adonia. Berarti mungkin ada kakak yang lain ya, dari kakak-kakak dari ibu-ibu yang lain, yaitu Adonia mengadakan perlawanan dan Salomo bersekutu dengan Benaya anak Yoyada dan Zadok untuk mempertahankan haknya sebagai raja yang dipilih Daud. Salomo hidup saleh dan berkenan kepada Allah. Allah sangat berkenan padanya. Ketika Salomo berdoa, ia diberi pilihan oleh Allah untuk meminta apapun. Doanya Salomo tetapi hanya satu, yaitu dia menginginkan hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat Allah dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ketika
berdoa di Hebron, Salomo berdoa karena doanya hanya meminta karunia hati yang bijaksana, bukan kekayaan atau perkara lain. Maka Allah memberinya dan juga memberi karunia umur panjang, kekuasaan dan kekayaan yang berlimpah. Bisa dilihat dari kitab Raja-Raja ya. Ujian pertama dari kebijaksanaan Salomo adalah dua orang ibu yang memperebutkan satu bayi. Salomo memberikan bayi itu kepada ibu yang benar karena yakin ibu yang benar tidak mungkin tega membelah dua anaknya. Jadi kedua itu ada dua ibu mempunyai anak masing-masing satu, tetapi ibu yang satunya itu anaknya meninggal, bayinya meninggal. Kemudian karena iri hati, si ibu yang anaknya meninggal itu membawa perkara itu kepada Raja Salomo. Ketika di depan Salomo, ibu yang jahat itu, yang anaknya meninggal, meminta supaya adil, anaknya itu, bayinya itu harus dibelah dua. Tetapi ibu yang aslinya tidak menginginkan, dia menangis, ya udah ambil saja anaknya katanya, daripada dibagi dua malah tidak dapat apa-apa. Ibu yang benar anaknya itu dia merelakan. Nah, dari hal itu Salomo melihat bahwa si ibu inilah ibu aslinya, karena ibu asli nggak mungkin tega membunuh anaknya ya. Maka di situ itu sebagai ujian pertama ya bagi Salomo dalam menentukan perkara. Tadinya semuanya mengaku benar, mengaku ini, wah susah Raja Salomo memutuskan. Akhirnya terbuktilah dengan sikapnya yang bijaksana itu. Tuhan telah mengangkat Salomo menjadi orang paling berhikmat di seluruh dunia. Ia menjalin hubungan internasional dan berhasil membangun bait suci selama 7 tahun. Setelah 4 tahun Salomo menjadi raja. Dalam waktu 4 tahun dia menjadi raja, ia berhasil membangun bait suci selama 7 tahun, yang nantinya akan berdiri kokoh bait suci itu selama 400 tahun, 4 abad ya. Selain terkenal sebagai raja yang bijaksana, Salomo dikenal sebagai penulis Alkitab, yaitu kitab Amsal, kitab Kidung Agung, Pengkhotbah, dan beberapa Mazmur. Kejatuhan Salomo terjadi karena dia menikahi banyak perempuan asing. Nah, Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het, dan banyak lagi. Mengapa sih? Karena para istrinya membawa agama-agama asing dan Salomo terpengaruh untuk meninggalkan Tuhan Allah dan mengikuti istrinya menyembah berhala. Sikap Salomo itu membuat Allah murka dan banyak lawan yang menentangnya sehingga kerajaannya menjadi terpecah belah. Salomo memerintah selama 40 tahun dan digantikan oleh anaknya yang bernama Yerobeam. Yang berikutnya yaitu seorang perempuan pemberani yang bernama Esther. Kalian bisa lihat dari kitab Esther ya. Esther adalah anak angkat dari Mordekai pamannya. Karena orang tuanya terbunuh ya, jadi dia diangkat anak oleh Mordekai pamannya sendiri. Esther dijadikan ratu oleh Raja Persia Xerxes yang juga dikenal dengan nama Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros menurunkan Ratu Wasti karena ketika pesta Ratu Wasti ini tidak mau mengikuti perintah raja untuk mempertontonkan tubuhnya, sehingga karena melanggar perintah raja maka Ratu Wasti itu diturunkan dari tahtanya sebagai ratu dan mengangkat Esther menjadi ratu baru Persia. Esther adalah orang Yahudi. Perdana Menteri Raja Ahasiweros yaitu Haman sangat membenci orang Yahudi, sehingga ia ingin menggulingkan semua orang-orang Yahudi itu, dan ia membuat peraturan-peraturan yang ketat untuk menghukum semua orang Yahudi. Haman ketika diundang pesta makan oleh Esther dan Raja Ahasiweros, Haman tidak mau tunduk kepada Ratu Esther karena dia tahu kalau Ratu Esther adalah keturunan Yahudi. Kemudian melihat itu, Ratu Esther meminta kepada Raja Ahasiweros untuk membunuh Haman karena Haman tidak mau taat kepada ratu.
Kemudian Esther dan Mordekai meminta kepada Raja Ahasiwerus untuk membebaskan bangsa Yahudi, dan raja pun mengeluarkan dekret untuk pembebasan itu. Perayaan khusus hari pembesaran bangsa Yahudi itu dikenal sebagai Purim, ya, yaitu di mana Allah bekerja untuk membebaskan bangsa Yahudi. Nah, berikutnya sudah ya anak-anak ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri dari kitab-kitab suci Perjanjian Lama. Silakan dicari bagi yang Kristen, bagi yang mungkin Muslim atau apa, silakan, mungkin adalah dari internet ya. Nah, itu ada satu hal yang Ibu tadi lupa tuliskan di sini. Daud itu punya 8 saudara, tetapi ketika Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk mengurapi anak-anak Isai, Samuel ketika diberi atau disuruh mengurapi anak pertama dari Isai, anaknya sangat tampan itu ya, tetapi dia tidak mau, Tuhan tidak berkenan padanya katanya. Kemudian dia melihat ke anak-anak yang lain, tidak ada. Maka dia bertanya kepada Isai, apakah ada anakmu yang lain? Katanya. Kemudian Isai berkata, oh, ada satu anakku yang bungsu sedang menggembalakan domba, dia adalah Daud katanya. Kemudian dipanggillah Daud, dan ketika Nabi Samuel melihat Daud, ia sangat berkenan kepadanya dan mengurapi Daud. Kalau orang yang diurapi itu diberkati, berarti ya nantinya bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, tentu saja hal itu membuat saudara-saudaranya yang 7 itu merasa iri ya. Tetapi Daud memang merupakan anak yang sangat pintar, pandai, taat pada Allah, sangat menarik hati, bisa memainkan alat musik, bisa menghibur orang lain. Nah, itu ya anak-anak, semoga anak-anak dapat meniru sikap Daud, dapat meniru sikap Raja Salomo, dan dapat meniru sikapnya Ratu Esther ya, di mana mereka adalah sebagai tokoh penting dalam hal pemersatu bangsa, dalam hal kebijaksanaan, dan seorang perempuan yang sangat pemberani ya, untuk membebaskan banyak orang bangsa. Oke, anak-anak, selamat belajar, selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat ya anak-anak ya.